kita kembali untuk bersama-sama ulah batin kita, pikiran kita, dengan kita bersama-sama sedikit waktu, kita ambil sedikit waktu untuk bermeditasi bersama supaya dari tadi semangat baca, dari kita melafalkan dari perkata demi kata, hari ini kita kembali untuk bersama-sama apa yang kita lakukan, kata apa, ucapan apa, ungkapan apa yang sudah kita ungkapkan, mari kita kembali untuk kita kendurkan dengan bersama-sama melakukan samadhi atau meditasi. Ya, meditasi kita mulai bersama-sama.
Nibanang Paramang Sukang Sapi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk bahagia. Meditasi diakhiri. Sadu, sadu, sadu. Baik, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sungguh merupakan kebahagiaan yang luar biasa di pagi hari ini kita berada di Wihara Budayana Surabaya yang amat kita cintai, yang memang sudah kita kenal dari dulu. Yang tempat ini adalah merupakan rumah kita yang kedua setelah kita berada di rumah masing-masing. Semoga seperti itu. Sebelum saya memberikan dhamma, terimalah salam kasih kami dengan asesanti Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tema di pagi hari ini, di hari Minggu ini, saya akan mengambil tema bahwa hidup ini adalah berubah. Gampang toh? Ingat tanya, hidup ini berubah. Berubah tidak ibu bapak? Hidup ini berubah, pasti berubah. Karena adalah satu proses kehidupan yang tidak bisa kita tolak lagi. Dari kita lahir, ya, ketika kita lahir nggak mungkin ingat ya, kita lahir menjadi bayi. Sekarang yang diingat adalah anak-anak kita yang pada saat lahir di bumi ini. Lahir bayi sehingga menjadi anak-anak, ya kan? Menjadi anak-anak. Biasanya kalau sudah menjadi anak-anak ini, papa mamanya itu yang diingat siapa? Anaknya. Sudah selalu ditanyakan seperti itu, ya Pak Eri ya. Jadi pertama kali bangun ditanyain, yang ditengok bukan papanya atau mamanya, yang ditengok adalah anak yang masih lucu. Semoga tidak HP-nya ya. Sekarang itu begitu bangun tidur, yang dicari apa? Tangannya itu kemana-mana itu biasanya kan lupa mau tidur. Apa? Kalau mau tidur tuh biasanya pegang-pegang HP, ya kan? Akhirnya ketiduran, HP-nya tetap ada di sebelahnya. Kalau dulu ya istrinya selalu berdampingan di sebelahnya. Sekarang kebanyakan orang-orang tuh saya melihat HP-nya yang ada di sampingnya, yang ada di sebelahnya kita, termasuk bantainya. Jujur kan, kadang kita ini mau tidur sambil dengerin apa? Dengerin lagu, ya, dengerin lagu. Mau tidur kita baca-baca. Daripada kita baca buku, baca parita atau baca yang lain, naskah-naskah dharma, itu biasanya kita baca yang ada di HP kita, sambil baca atau sambil penghantar tidur kita, dengan kita menyetel musik yang menghantar tidur, relaksasi, sehingga tidurnya pagi bangunnya itu agak semangat dan bangunnya lebih segar. Barangkali seperti itu. Atau ada yang main game, mau tidur main game dulu, nge-game dulu lah biar bisa tidur. Ada yang seperti itu? Ada Bante, banyak seperti itu. Itulah lahir bayi, jadi anak-anak, sehingga tumbuh menjadi remaja. Di sini ada remaja ini beberapa saja ya.
tumbuh menjadi remaja. Kalau remaja ini wah sudah. Kalau masih SMP, SD, anak-anak itu gampang, mudah mau ngatur, lumayan. Ayo ke wihara, nah itu. Ayo kita ke wihara, sudah ke wihara, diajak kemanapun. Itu sudah mengatakan cinta. Padahal sekarang ini banyak sekali kamera-kamera jahat yang berseliweran, ya kan? Saya itu kalau di mana difoto di medsos, wah Banti tambah muda, wah Banti tambah, wah semuanya ngalem ya, semuanya nyanjung saya, disanjung-sanjung, wah tambah sehat, tambah seger. Tapi begitu diparani, walah, Banti kok sekarang tambah hitam ya, kenapa? Ono seperti itu. Ada, tadi saya sudah ditanyain kok Banti tambah hitam ya. Lumayan lah kalau tambah hitam. Tapi bukan ada ditambah, waduh Banti kok tambah gendut, waduh saya jadi, ya itu paling tidak nyaman kalau kalau di Banti tambah gendut. Bilanglah tambah cuangin gitu biar agak keren gitu loh ya. Kok tambah gendut ini ya. Tapi memang tadi saya juga sudah ngomong sama siapa ya, kalau nggak saya sama Bu Mega tadi ya, saya ini orang belikan kaos saya ini mungkin lihat dari terlalu dekat dengan saya, jadi kalau ukuran double L kurang, ya kan, double L kurang, tambah lagi ada ya 4L, jadi saya ini badan saya itu mengikuti perkembangan kaos yang saya pakai, tidak terkontrol. Nah, ini kok masih longgar, ya kan? Kok masih longgar ini? Tambah lagi size-nya. Lah kok masih longgar lagi? Tambah lagi. Jadi saya bergabung dengan mak-mak yang hobinya masak. Ini oh Bante masih kurus. Enggak, belum Bante. Selalu begitu. Karena kaos saya ini kaosnya itu terlalu renggang.
Jadi dipandang ini masih kendor. Nah, itulah satu proses perubahan. Ketika remaja ini seperti itu, remaja itu kan biasanya jaga badan, ya kan? Siapa tahu nanti ada cowok yang melirik, kan begitu namanya, normal ini. Ini adalah tradisi budaya kehidupan, proses kehidupan itu seperti itu. Mau menarik, mau berpenampilan yang necis, ya kan? Mau berpenampilan yang wah lebih, badannya bisa dilihat, badan kok lurus saja, ini badan model apa, kan begitu. Nanti dikira wah ini pintu, nak dibuat pintu bagus ini karena lurus. Ya Pak Chandra ya, ini kalau kayu ini buat, kalau lurus dibuat pintu, buat bangunan tuh enak. Kalau bodi manusia lurus, badan kita ini lurus seperti saya ini, ya rasanya tadi makanya saya kui itu baca Pak Sepafu, ya kroso ini rasanya kok mau lepas ini tempurung saya ini ya. Saya pikir-pikir lah, ini mungkin size saya, berat badan dan saya ini yang semakin berat. Ini sebuah, ketika sudah remaja biasanya ya, ketika remaja, setelah remaja menemukan ini, menemukan pasangan hidupnya, biasanya seperti itu kan, pilihannya banyak, ya kan. Kalau beda dengan yang sudah tua-tua, yang saya nggak harus ngomong tua atau bagaimana ya, yang sudah punya aja ya. Berbeda dengan yang sudah punya pasangan, pilihannya cuma satu, sing paling cawantik adalah istri saya, kan begitu ya Pak Chandra ya. Yang paling ganteng itu ya bojoku, itu paling ganteng, karena pilihannya cuma satu. Ini remaja nuh, lihat yang sana kok lebih, yang sana kok kok mantap, di sana waduh ini orang ini ya pas-pasan, tapi dia mau bekerja, semangat, ya kan, dia mau berkarya. Jadi pilihannya itu beribu-ribu pilihan, sehingga nanti ketemu satu, lah itu pilihan satu. Kalau sudah milih ya permanen, tidak boleh milih lagi. Ingat-ingat ya bapak-bapak sama mas-masnya itu ya, kalau sudah punya pilihan satu ya milih satu. Kalau sudah punya pilihan satu milih lagi, anaknya apa? Gegeran. Nggih napa nggih? Ya atau ya? Sudah punya satu ya satu pilihannya. Mau kayak apapun ya hewek, ya kan gitu. Mau kayak apa ya punya sendiri. Jangan lirik kanan lirik kiri. Kecuali kalau milih baju, pilihannya banyak, ya kan. Mau yang model apa kayak biasa, bukan bajunya Banti. Mau kemana, mau di mana, mau apa, pilihannya cuma satu. Ya modelnya seperti ini, tidak ada model lain. Ini adalah istri saya. Coba, ya kan, pilihannya cuma satu. Itulah sebuah kehidupan. Proses remaja ini memang sangat luar biasa bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah remaja kan, pengalamannya banyak. Kalau ada lagu ini putus nyambung lagi, atau bagaimana dia biasanya, Mas Udin tahu nih, putus nyambung, lagunya putus nyambung gitu, karena banyak pilihan. Ini saudara-saudara, ketika sudah remaja, merit, punya anak, sudah laul lah, dah tua, mau milih apa kalau yang sudah tua ini? Hah? Milihnya apa? Pilihannya hanya satu, sehat. Kalau kita sehat ini ya, mau makan apa aja nggak dilarang.
mau kemana aja bisa. Ada rombongan ngelencer kemana, wilayah mana, di mana, bisa ngikuti. Tapi kalau nggak sehat, waduh, teman-temannya sudah di mana ini lagian minggu ini, saya sudah nyampe Jogja. Tuh, acara apa? Kuliner. Iya apa ya? Kuliner. Sekarang saya tanya, kok nggak kelihatan di Wihara itu kemana sih? Saya lagi di luar kota. Loh, kapan berangkat? Kemarin masih ada di rumah kok sekarang. Tadi pagi. Loh, di mana sekarang? Di Solo. Loh, ada acara atau di Solo? Enggak, Bante. Saya cuma makan, lihat makan di sana. Nanti ya siang pulang. Makannya siang di sana. Iya kan? Karena bisa gaspol ke sana, sudah sampai sana. Kalau Pak Heri yang nyetir itu 2 jam udah nyampe Solo. Terbang cepat. Itulah saudara-saudara sekalian yang saya kasih. Jadi kehidupan ini ya seperti itu, mengalir selalu berubah. Kita itu begini, sebentar satu napas itu sudah ada perubahan, sudah proses perubahan. Seperti halnya seperti saya dulu pernah jadi apa saja ibaratnya, ya kan? Resiko jadi presiden itu harus apa? Harus memahami kehidupan bahwa nanti satu saat saya tidak jadi presiden lagi. Ono jangka waktunya ternyata, ya kan? Jadi gubernur pun seperti itu, tidak mau mempertahankan kedudukannya. Saya tidak mau jadi rakyat biasa, saya ingin jadi boten saged, tidak iso, karena ada limitnya, ada jangka waktunya. Berubah terus, berubah. Inilah halnya seperti anak-anak bayi. Dari bayi biasanya ke anak-anak itu orang tuanya biasanya apa? Wah, bopong, wah, digendong-gendong, dicium-cium, disayang-sayang. Nggih mboten. Kok bayi itu lucu, wah gemes, mau pipinya mau dipenol, mau di apa, diposting-posting di Facebook, di mana? Masih lucu sekali. Ya kan? Kalau udah remaja ya kita lihat postingannya anaknya. Ya kan? Kalau sudah remaja ya waduh, anak saya lagi di mana, di posting foto yang cantik, anak saya yang cantik. Cuma begitu aja. Enggak posting tapi dia sendiri sudah posting. Lewat gini nggak mungkin seperti mau dipeluk-peluk kayak anak kecil, kayak Rafin ini ya. Ini mungkin. Kalau dipeluk-peluk, dicium. Dicium itu kalau bayi itu biasanya masih baunya itu masih natural. Iya tuh, masih ya gimana gitu, rasanya begitu. Saya hanya melihat saja. Kalau remaja ya sudah lain yang nyium ya. Kalau sudah tua apa? Kong jangan deket-deket, keringetnya bau ini lo, kok deket-deket, kok mandi dulu baru deket. Ya ada gitu ya anak-anak, wah namanya engkong emak, wah pengen kangen, namanya kangen rindu dengan apa, dengan cucunya, dateng langsung peluk, langsung bopong anaknya. Waduh, ampun engkong ini mandi dulu, nyuruh mandi dulu. Nah, remaja biasanya tidak lepas wah parfumnya, begitu lewat aja waduh ambune rek wanginya. Tapi kalau sudah mak-mak apa? Ya seperti itu, mandi dulu, ambune remason. Di mobil kawanannya apa remason. Itu bawa mak-mak itu begitu. Ya mak ya betul ya. Mana-mana ya bawa remason, bawa minyak kayu putih. Pernah bawa mak-mak ambune remason di mobil? Pernah toh? Pernah ya Pak Chandra ya? Yang biasa nyupir ya, wah ini siapa nih, mak siapa bawa remason di mobil.
Padahal kalau di mobil ada AC, bawa remason biasanya di mata itu pedes. Tapi namanya mama kan namanya sakit ya, wah ya biarinlah. Karena sudah udah engkong itu biasanya ambune nggak wangi, ambune udah remason. Proses ambune ya juga proses. Tapi kalau ketika sudah mati, ambune apa Romo Heru? Wong mati itu ambune apa? Hah? Minyak nyong-nyong lah kita toh. Yang baunya kecil natural. Sudah remaja, ambune wangi ini pol. Sudah laule, sudah tua, ambune remason. Nek mati, ambune minyak nyong-nyong loh. Ya atau ya? Itu nggak bisa ditolak begitu. Jangan kita uang body kita, badan kita itu pagi sore kalau panas. Surabaya ini kalau sudah mendekati 40 derajat, nek adus cuma ping pindo, adusnya ping pindo itu kurang Pak. Metu baru aktivitas sedikit aktivitas saja sudah waduh derumus, ongkep, sudah berkeringat, mandi lagi, terus begitu. Ini aja mengalami proses yang kalau dulu mungkin saya di Stawang pandang tuh nyaman, sekarang nanya mandang apalagi lebih jelas lagi mandang saya ini sudah gak karu-karuan. Cuma kalau memandang saya jangan pakai kamera yang 360 yang pakai itu apa namanya di HP itu yang cantik, nanti kacamatanya atau kacamatanya diganti yang supaya ketika mandang orang itu menjadi wah lebih muda, lebih ganteng. Bisa los natural pandang ya sudah dilihat ya sudah aneh-aneh, sudah gendutnya, sudah ya semuanya sudah ada. Inilah sebuah proses kehidupan di mana kita harus menyadari akan kehidupan ini. Yang dulunya tidak punya mobil, akhirnya punya mobil, dan seterusnya. Dan ini tidak boleh diikat, digenggam sampai berdarah-darah. Tidak bisa, mobil saya tidak boleh licet, mobil saya harus bagus, harus digenggam, gak boleh. Tidak bisa, karena berubah. Kalau mobil sudah umur 10 tahun suruh mau lus ya dibungkus di garasi pakai plastik, nggak usah dipakai, dibuka tetap ada tidak mulusnya, padahal tidak dipakai karena usia. Karetnya pun mati, kinyalatos, tidak bisa, bannya nggak bisa dipakai, ini sudah expired. Manusia begitu, kalau sudah tua itu mau duduk lama-lama aja, aduh, sobekernya ini joinnya itu sudah enggak, armnya ini sudah nggak bisa, udah ceket. Ini usia. Inilah sebuah proses kehidupan yang lahir, bayi, anak-anak, remaja, tua, dan mati. Maka di dalam Dhammapada bab 10 ayat yang 135 Buddha mengatakan, Buddha bersabda, bagaikan seorang penggembala menghalau sapi-sapinya dengan tongkat ke padang rumput, begitu juga umur tua dan kematian menghalau kehidupan makhluk-makhluk itu. Coba bayangin, kalau kita mau meresapi, memahami, kita ini saja ini mau ngantri dok asli ini, tidak lebih dari itu. Kita itu ngantri mau ngapa? Yang modelnya kayak apapun kita ini ngantri. Kalau kita sudah memahami itu, kehidupan ini wah kita itu ya Buddha katakan juga, kita harus banyak melakukan kebajikan. Teori yang sudah
dimiliki, yang sudah dipunyai, dipraktekno, nggak disimpan. Banyak teori tapi nggak dilakoni. Seperti apa? Seperti kita itu kalau ini kan lihat HP lagi kan, seperti kita kalau lihat Google Map, ya, wah saya kalau sini mau ke situ Bondo, mau gitu, berapa lama sih sini situ Bondo tuh, Google Map, klik situ Bondo, waduh, ya adoy, padahal belum dilakoni, belum dijalani. Mau ke Solo, mau kuliner, lewat Google Map, ketik Solo, rumah makan apa ya di Solo, enggak tahu saya, cari rumah makan di sana. Lo ternyata cedek tapi dekat, tapi kalau tidak dijalani ya ora teko, tidak sampai. Ya atau ya? Enggak sampai. Kita ini sedikit pemahaman tapi kita jalani. Kita mengerti tapi kita ngelakoni. Biasanya akeh teori ini ngomongnya akeh, kawalak pisan ngomongnya, tapi gak eruh ngene. Biasanya seperti itu. Orang tidak mendukung, orang tidak pernah mau berpartisipasi, tapi gualake kalau ngomong, aduh, telinga ini kalau nggak dikasih kawat bisa gini, bisa bergerak-gerak karena saking galak dan tajamnya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Begitu pula kehidupan ini. Buddha juga sudah luar biasa. Nanti kalau teori ini ada atau nggak pernah ada yang diparani ya Allah. Ngerti ini surga neraka. Terus ya surga gimana, neraka gimana, nggak kroso, nggak terasa kalau saat ini kita menikmati surga di dunia ini. Sampai mohon maaf, nak nyimpen barang yang berharga itu sampai rapat, dikunci takut nanti di kuncinya itu dia apa itu duplikat orang kasih dilas seperti itu, takut. Wah ini saya punya ini, nggak tahu kalau dia itu akan mengalami proses namanya proses kematian. Kita itu mau mati. Ada yang takut ngomong mati itu, ada yang takut loh ya. Ada yang takut. Mesyong itu aja takut ya. Waduh, saya nek ke orang meninggal itu ya takut, nggak pernah ngikut putih karena mati. Tapi nek pesta ya nggak diundang tuh pengen dijak koncone, ayo ikut aku, soalnya bojoku gak melok lagi ning luar kota, ayo koncoin aku, ya ayo karena pesta. Ono sing ngono iku. Ada Pak Une? Mudah-mudahan nggak ada. Seperti itu. Saking waduh. Nggak tahu ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, sangune cuma apa? Yang dilas, yang dikunci tadi. Boten. Tidak. Kebajikannya. Kadang saya bilang, saya ini kalau nggak nikmat sekarang mau kapan? Misalkan bantainya ya punya uang, tak simpen, tak deposito, tak apa. Saya pikir ya untuk apa, nanti saya mati, siapa sih nikmati? Wah nanti orang itu nikmati, ya sudahlah. Punya uang ya untuk kebajikan, ya untuk bahagia kita, untuk mudah kita. Kan seperti itu hidup itu. Anak ini kan tergantung orang tuanya. Sekarang masih manut dengan didikan yang bagus, mau melepas, mau berempati dengan orang. Wah ini mau sekolah minggu, nanti ada dana paramita, sangu 10.000-nya itu dikurangi, yang 3.000 untuk apa, dana paramita sekolah minggu, yang 7.000 untuk sangu ke sekolah. Nggak, oh nyo ini nanti ada dana paramita, nanti masuk ke kotak ya, masuk ke kantong,
dana paramita. Nah, duwike wong tuane iku. Tapi kalau 10.000 dikurangi 3.000, itu haknya siapa? Haknya anaknya. Orang tua nggak bisa intervensi. Orang tua hanya mengarahkan. Justru ketika anak punya pemikiran seperti itu, waduh, orang tua Omi Tohut, anak saya sudah punya pemikiran seperti itu. Karena paramik itulah yang nanti akan bisa membuat hidup dan enak ini karena kebajikan kita, bukan karena disimpan di sana. Enak disimpan kalau tidak bisa menjaga hartanya orang tua, ya 2 tahun habis. Apalagi kenal main, kenal falas, wah, tidak sampai 1 bulan bisa amblas kalau tidak bisa jaga. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat perubahan dari siklus kehidupan ini, ya, dari kehidupan kita ini yang kita sadari, yang kita selalu sadar bahwa berubah. Dulu umur 40 tahun ke sana itu, ya, masih umur 30 sana, kita itu mau kemana, mau di mana, mau diajak naik gunung, mau apa, tenaga kita masih apa, masih mampu. Sekarang giliran sudah gocap ini ya, mau nyetir aja, nyetir itu kan ya nyupir gaspol sudah sampai, ya sudah nyupir 8 jam itu sudah terasa, supir 10 jam itu sudah sangat terasa. Iya enggak? Nanti dulu tuh pergi mana 3 hari 3 malam los gaspol enggak apa-apa. Sekarang di 10 jam 12 jam itu sudah kroso wayahe kan gitu. Wong tua ya harus introspeksi diri kita, introspeksi diri sendiri. Enggak harus wah saya pengen ini, pengen itu. Pengen ya pengen, tapi lihat kemampuan kita. Karena manusia ini sebetulnya ketika mengalami proses sebuah kehidupan, sudah perubahan yang baik jasmani maupun perubahan pikiran, mental akan berubah. Dulu tidak pernah lupa, sekarang waduh pelupa. Wis mangan pun ya ngomongi durung. Ono sing ngono. Mudah-mudahan yang nek tua kita enggak ya. Jangan-jangan yang sudah masih muda aja lupa udah makan ya belum makan. Mudah-mudahan yang tua, kita kalau tua ya ojo ngono gitu ya. Kita jangan lupa, kita lakukan kebajikan. Ayo terus kita seperti itu, melepas, belajar melepas kemana? Wis nggak tahu saya. Pokoknya kita melakukan kebajikan dengan orang yang pas. Pada seperti wihara ini, wihara Budayana ini masih bangun. Sebentar lagi ya Pak Chandra ya, udah berapa persen? 95. Wah 95%. Nanti kita pindah dari tempat ini ke tempat yang baru, yang sudah luas. Sekarang sudah lumayan banyak orang mengikuti puja bakti secara offline, secara jangan tatap muka nanti pinjol semua ya, face to face. biar agak keren dikit ya, face to face. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dengan proses sebuah perubahan itu karena yang namanya manusia itu ada batin. Nah,
Kalau berbicara dengan batin pikiran manusia, itu ternyata manusia itu punya apa? Punya kesadaran, ya kan? Punya perasaan. Batin kita itu punya perasaan, ada rasa, ada punya rasa. Jangan perasa ya, punya perasaan. Jadi rosowan itu kesinggung didik ngambek. Kena omongan sih nggak kepena aja sudah nggak teko wihara, ya kan? Orang itu kalau sudah nggak seneng sama orang, biasanya ngomong bener pun tetap nggak bener. Begitu dah. Padahal itu betul, itu dhamma, benar loh itu. Tapi kadang nggak seneng ya wis lah. Nah udah nggak seneng itu ya wis tutup mata, tutup telinga sudah. Nggak usah dirungokne, nggak usah didengarkan. Padahal manusia ini berbicara batin itu punya yang namanya perasaan atau wedana, dan itu akan berubah. Perasaan itu, wedana ini akan berubah. Lalu punya apa? Pencerapan. Kalau udah dengar, oh mencerap, oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini betul, oh ini kalau dijalani mantap. Karena punya apa? Punya sanya. Pencerapan. Lalu bentuk-bentuk pikiran, bentuknya macam-macam. Sankara itu bentuknya macam-macam. Dan juga ada apa? Winyana, kesadaran. Semua orang memiliki kesadaran. Maka di dalam menghadapi proses kehidupan yang berubah, ya, kita harus banyak belajar. Batin ini juga harus di sekolah dong, biar pintar. Kalau udah pintar, batin ini menjadi orang yang bijak. Karena perubahan, ndak ono lahir langsung kumisan lu, ya ada. Kambing kumisan ya, kambing gitu lahir bisa sebentar lari. Tapi namanya manusia ini ndak ada. Begitu lahir langsung kumisan, lalu pakai baju necis, pakai jas, nggak ada. Proses perubahan, melalui proses perubahan, ya. Nah ya Bu ya, mudeng yang apa saya omongkan, saya utarakan. Nah ya, sebetulnya ini masih panjang. Kalau mau dikupas lagi itu panjang, karena waktu yang harus kita akhiri. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nanti kalau ada waktu lagi saya bisa hadir di Wihara Budayana ini dan ada kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan dhamma ini, nanti bisa berseri, ya. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini akan bisa dipahami, akan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga para Buddha, para Bodhisattva dan Mahasatwa akan senantiasa memberkati kita semua. Sabbi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.